2 tahun telah berlalu sejak suami SP Madam meninggal. SP Madam biasa memberi sedekah kepada seorang fakir di persimpangan jalan setiap hari. Suatu hari si fakir berkata kepada Madam, "Kamu harus menikah denganku." Lalu apa yang dilakukan Madam kepada si fakir? Tetapi teman-teman, kisahnya sangat menarik. Kisah ini akan berakhir pada titik di mana Anda bahkan tidak dapat membayangkan bahwa pada kenyataannya fakir dalam kisah itu ternyata adalah milik SP Madam. Ada sebuah rambu di persimpangan jalan tersibuk di kota itu, di mana kebisingan lalu lintas dan suara klakson bergema setiap saat. Setiap pagi pemandangan istimewa terlihat di rambu ini. SP Kaveri Joshi, yang semua orang kenal sebagai SP Madam, akan turun dari Scorpio hitamnya dan memberikan sejumlah uang kepada seorang fakir yang duduk di dekat rambu itu. Ini adalah kebiasaannya sehari-hari. Fakir itu, yang wajahnya kotor dan pakaiannya robek dan tua, akan mengambil uang setiap saat. Waktu hanya akan menundukkan kepala dan berterima kasih padanya. Kaveri akan tersenyum padanya lalu duduk di mobilnya dan pergi ke kantor polisi. Kaveri adalah seorang polisi yang cerdas, tak kenal takut, dan jujur. 2 tahun yang lalu suaminya Aditya Malhotra, yang juga seorang pengusaha, meninggal dalam sebuah kecelakaan misterius. Kematiannya telah menghancurkan Kaveri. Namun, ia menenggelamkan rasa sakitnya dalam pekerjaannya. Namun, memberi uang kepada fakir ini setiap pagi merupakan kelegaan yang aneh baginya. Mungkin ia melihat sesuatu di mata fakir yang sedih ini yang menghubungkannya dengan masa lalunya. Suatu hari, di tengah hujan rintik-rintik, Kaveri memberi uang kepada fakir itu seperti biasa. Namun, hari itu, fakir itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan Kaveri. Ia berkata dengan suara rendah dan serak, "Nyonya, tolong menikahlah denganku." Ia menatap fakir itu seolah ingin tahu apakah ia bercanda. Kaveri tertawa ringan dan berkata, "Terserah Anda. Ambil lebih banyak uang. Pergi dan makanlah sesuatu." Namun, fakir itu tidak mengambil uangnya. Ia hanya menatap Kaveri dengan mata yang dalam dan menundukkan kepalanya dalam diam. Kaveri tiba di kantor polisi hari itu, tetapi pikirannya terpaku pada hal yang sama. Kata-kata fakir telah mengganggunya. Ada sesuatu di mata fakir yang terus mengingatkannya pada Aditya. Saat pulang ke rumah pada malam hari, dia berpikir, "Mungkin aku terlalu banyak berpikir." Keesokan harinya, Kaveri kembali mencoba memberi uang kepada fakir. Namun, fakir kembali menolak. Kali ini, dia berkata, "Nyonya, saya bisa melakukan sesuatu untuk Anda. Tolong beri saya kesempatan." Kaveri marah. Dia berkata dengan nada tegas, "Dengar, saya akan membantu Anda. Ini tidak berarti Anda akan mengatakan apapun. Tetaplah dalam batasan Anda." Namun, fakir tidak menyerah. Dia berkata, "Nyonya, saya tahu Anda menganggap saya gila. Namun, dengarkan saya. Saya bisa melakukan sesuatu untuk Anda yang tidak bisa dilakukan orang lain." Kaveri merasakan keyakinan aneh dalam kata-katanya. Dia menatapnya lama dan berkata, "Baiklah, katakan apa yang bisa Anda lakukan." Fakir berkata, "Nyonya, kejahatan besar akan terjadi di kota ini. Saya bisa memberitahu Anda tentang hal itu." Kaveri menertawakan berita tentang seorang fakir dan kejahatan. Namun, sifatnya yang seperti polisi menghentikannya. Dia berkata, "Baiklah, katakan padaku apa beritanya." Fakir berkata dengan suara pelan, "Tadi malam aku melihat beberapa orang bersenjata di gudang dekat sinyal. Mereka merencanakan sesuatu yang besar." Dia juga menyebutkan tempat dan kemunculan beberapa orang. Kaveri menanggapi perkataannya dengan enteng. Namun, dia tetap mengirim salah satu perwira mudanya untuk menyelidiki tempat itu. Keesokan harinya, polisi menyerbu dan menemukan sejumlah besar senjata ilegal dari sana. Kaveri terkejut. Bagaimana mungkin seorang fakir memberikan informasi yang akurat seperti itu? Mereka memutuskan untuk berbicara dengan fakir di sinyal keesokan harinya. Ketika mereka sampai di sinyal, fakir itu sedang duduk di sana. Kaveri bertanya kepadanya, "Bagaimana Anda memberikan informasi itu? Siapa Anda sebenarnya?"
Fakir itu tersenyum dan berkata, "Nyonya, saya adalah apa yang saya lihat. Namun, saya lebih mengenal kota ini daripada Anda." Ada rahasia dalam perkataannya. Dalam beberapa minggu berikutnya, fakir itu memberi Kaveri laporan tentang banyak kejahatan kecil dan besar dan setiap kali informasinya terbukti benar. Kaveri tidak lagi menganggapnya hanya seorang fakir. Dia mengerti bahwa ada rahasia besar di balik orang ini. Namun, dia juga mengetahuinya dengan tergesa-gesa. Tidaklah tepat untuk menanyainya. Seiring berjalannya waktu, terjalinlah hubungan yang aneh antara Kaveri dan fakir. Kaveri tidak lagi memberinya uang, tetapi berbicara kepadanya. Fakir terkadang mengatakan hal-hal yang mengingatkan Kaveri pada Aditya. Misalnya, suatu hari dia berkata, "Nyonya, apakah Anda ingat bahwa minum kopi di tengah hujan adalah kenikmatan yang berbeda?" Kaveri terkejut. Dia hanya mengatakan hal ini kepada Aditya. Namun, dia mengendalikan diri dan menertawakannya. Suatu malam, ketika Kaveri pulang larut dari kantor polisi, mobilnya tiba-tiba mogok. Hujan deras dan jalanan sepi. Kemudian fakir muncul di sana. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa Kaveri membutuhkan bantuan. Dia membantunya memperbaiki mobil dan berkata, "Nyonya, Anda tidak boleh keluar sendirian di tengah malam seperti ini." Ada kekhawatiran aneh dalam suaranya. Malam itu, Kaveri meminta fakir untuk datang ke rumahnya. Awalnya, dia menolak. Namun atas desakan Kaveri, dia setuju. Setelah sampai di rumah, Kaveri memberinya makanan. Saat makan, fakir berkata, "Nyonya, makanan ini rasanya seperti sesuatu dari masa lalu." Jantung Kaveri mulai berdetak kencang, tetapi dia tidak bertanya apapun. Keesokan harinya, Kaveri menelepon teman lamanya dan ahli forensik, Neel. Dia menunjukkan foto fakir yang diambilnya secara diam-diam. Neel memperhatikan foto itu dengan saksama dan berkata, "Ferry, wajah pria ini tampak familiar bagiku. Tetapi, aku tidak bisa mengatakan apapun dengan pasti. Aku harus melakukan beberapa tes." Kaveri meminta Neel untuk mengambil beberapa sampel fakir. Seperti pakaiannya atau sesuatu yang bisa diuji DNA-nya. Tetapi, Kaveri bingung. Dia tidak ingin fakir curiga bahwa dia mencurigainya. Namun, dia tetap membuat rencana. Suatu hari, Kaveri memanggil fakir ke rumahnya dan berkata, "Aku ingin memberimu awal yang baru. Kamu bisa tinggal di sini bersamaku." Fakir awalnya menolak, tetapi kemudian setuju. Kaveri berpikir bahwa jika dia tetap dekat dengan fakir, mungkin rahasianya bisa terungkap. Tidak aneh lagi bagi fakir itu untuk datang ke rumah Kaveri. Dia mengatakan padanya bahwa namanya adalah Shankar. Kaveri memberinya sebuah kamar kecil di belakang rumahnya tempat dia bisa tinggal. Shankar awalnya menolak, tetapi dia harus menyerah pada desakan Kaveri. Motif Kaveri bukan hanya untuk membantu Shankar. Dia juga ingin memahami bagaimana pria yang berkeliaran di jalanan ini memberikan informasi yang begitu akurat yang mengingatkan Kaveri tentang Aditya berulang kali. Tetapi dia berulang kali menepis pikiran ini. Aditya sudah mati. Dia akan berkata pada dirinya sendiri bahwa Shankar sekarang mulai tinggal di rumah Kaveri. Tetapi dia akan tinggal di luar sepanjang hari. Dia akan pergi ke Sinyal dan mengemis dari orang-orang dengan gaya lamanya dan kembali dengan tenang di malam hari. Kaveri bertanya kepadanya berkali-kali, "Shankar, mengapa kamu masih pergi ke Sinyal? Aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan." Tetapi Shankar akan tersenyum setiap saat dan berkata, "Nyonya, Sinyal adalah duniaku." Suatu hari Kaveri mendapat panggilan darurat dari kantor polisi. Kebakaran terjadi di gudang Suraj Gupta, seorang pengusaha besar di kota itu. Gudang itu adalah gudang yang sama tempat polisi menggerebek beberapa minggu lalu berdasarkan informasi yang diberikan oleh Shankar. Kaveri segera tiba di tempat kejadian. Kebakaran itu begitu dahsyat sehingga gudang itu hancur total. Setengah dari bangunan itu telah menjadi abu. Namun, ada sesuatu yang mengejutkan Kaveri. Di antara beberapa kertas yang selamat dari kebakaran itu, ada sebuah foto lama. Foto seorang pria yang tampak persis seperti suami Kaveri, Aditya.
Di belakang foto itu tertulis Aditya 2018 Gupta Enterprises. Jantung Kaveri mulai berdebar-debar. Ia memasukkan foto itu ke dalam tasnya dan kembali ke kantor polisi. Ia tidak bisa tidur malam itu. Apakah itu benar-benar Aditya? Namun, bagaimana mungkin? Aditya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Polisi telah mengidentifikasi jasadnya. Lalu, bagaimana foto ini bisa muncul di sini dan apa hubungan Suraj Gupta dengan foto itu? Keesokan harinya, Kaveri memutuskan untuk berbicara dengan Shankar tentang hal ini. Namun, ia tidak ada di sana. Kaveri mencoba mencarinya. Namun, ia tampaknya telah menghilang begitu saja. Kaveri mulai khawatir. Apakah sesuatu telah terjadi pada Shankar? Apakah ia melihat sesuatu yang memaksanya untuk bersembunyi? Ketika Kaveri kembali ke rumah pada malam hari, Shankar sedang duduk di luar rumah mereka. Wajahnya lelah dan pakaiannya kotor. Kaveri bertanya padanya, "Shankar, di mana kamu? Aku mencarimu." Shankar berkata dengan suara rendah, "Nyonya, saya ada pekerjaan. Jangan khawatir." Kaveri bermaksud untuk menanyainya tentang foto itu. Tapi kemudian dia berhenti. "Shankar, kamu tahu Suraj Gupta?" Shankar menatap mata Kaveri sejenak. Lalu dia menurunkan tatapannya. "Nyonya, siapa yang tidak kenal siapa di kota ini? Dia pria besar." Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Kaveri semakin curiga. Dalam beberapa hari berikutnya, Kaveri mulai menyelidiki kebakaran di gudang Suraj Gupta. Dia menemukan bahwa kebakaran itu bukan kecelakaan. Seseorang telah membakar dengan sengaja dan semua bukti yang ditemukan menunjuk ke arah orang misterius yang terlihat di gudang pada malam hari. Kaveri meminta inspektur rahasianya Ramesh untuk mengawasi Shankar. Ramesh mengatakan bahwa Shankar pergi ke reruntuhan tua di dekat persimpangan setiap malam di mana dia bertemu dengan beberapa orang. Kaveri sendiri mengunjungi reruntuhan itu. Di sana dia menemukan beberapa kertas tua yang menyebutkan beberapa transaksi ilegal Gupta Enterprises. Tapi yang paling mengejutkan adalah surat lama yang menyebutkan nama Aditya. "Aditya, kau harus menyembunyikan kebenaran. Gupta tidak akan pernah memaafkanmu." Pikiran Kaveri menjadi kosong. Apakah Aditya benar-benar hidup atau ini bagian dari konspirasi lain? Dia memutuskan bahwa sekarang dia akan berbicara dengan Suraj Gupta secara langsung. Tapi sebelum itu dia harus membuat Shankar mengungkapkan kebenaran. Malam itu juga Kaveri memanggil Shankar ke rumahnya. Dia menunjukkan foto Aditya dan bertanya dengan nada tegas, "Siapa Shankar ini? Dan siapa kau sebenarnya?" Shankar melihat foto itu dengan hati-hati. Dia berkata, "Nyonya, hanya waktu yang memberikan jawaban untuk beberapa pertanyaan, tapi aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah mendoakanmu." Kaveri marah. Dia berkata, "Shankar, jika kau tidak melakukan apapun maka aku tidak akan memaafkanmu. Jika kau memberitahuku, aku akan menangkapmu." Tapi Shankar hanya tersenyum dan berkata, "Nyonya, jika kau menangkapku, kebenaran yang kau cari tidak akan pernah terungkap." Malam itu juga, Shankar memberikan informasi penting lainnya kepada Kaveri. Ada ruang bawah tanah rahasia di kantor Suraj Gupta tempat dia menyembunyikan semua dokumen ilegalnya. Kaveri segera menyiapkan timnya dan menyerbunya. Mereka menemukan banyak bukti penting di ruang bawah tanah itu. Setelah penggerebekan itu, Suraj Gupta ditangkap. Tapi hati Kaveri masih bingung. Kaveri memberikan beberapa sampel kepada teman forensiknya Neel untuk menguji DNA Shankar. Tapi butuh waktu untuk hasilnya keluar. Kemudian suatu hari Kaveri mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ada suara berat dan tegas di ujung sana. "SP Nyonya, Anda sangat pintar. Tapi seseorang harus membayar harga untuk mendekati kebenaran." Shankar pergi dan panggilan terputus. Kaveri sekarang yakin bahwa Shankar bukan pengemis biasa. Tapi dia juga tahu bahwa sekarang tidak mungkin untuk mundur. Hati dan pikirannya terjerat dalam rahasia Shankar. Setiap malam ia selalu berpikir, siapa Shankar? Apa yang ada dalam ucapannya? Dalam sikapnya yang selalu mengingatkanku pada Aditya. Namun ia tahu bahwa kebenaran Shankar tidak akan terungkap begitu saja. Di sisi lain, Shankar yang kini tinggal di rumah Kaveri menjadi lebih misterius dari sebelumnya.
Ia akan pergi ke perempatan jalan pada siang hari dan mengemis pada orang-orang dan kembali dengan tenang pada malam hari. Namun kini ada keheningan aneh di matanya. Seolah-olah ia telah mendapatkan jawaban atas suatu pertanyaan besar. Padahal, Shankar sebenarnya adalah suami Kaveri, Aditya yang tidak tewas dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Kecelakaan itu sebenarnya adalah konspirasi mendalam yang dijalankan dengan cerdik. Segera usir Shankar dari rumahmu atau nyawamu akan terancam. Mendengar perkataan tersebut, Kaveri menjawab dengan nada tegas. Apapun yang terjadi, jangan berani-berani bicara padaku. Aku tidak takut. Namun, telepon itu langsung terputus. Kaveri segera memberitahu timnya dan memerintahkan mereka untuk melacak nomor tersebut. Penelusuran mengungkap bahwa panggilan itu dilakukan dari gudang tua yang terdaftar atas nama perusahaan Suraj Gupta. Kaveri yakin bahwa meskipun Gupta ditangkap, jaringannya masih aktif dan Shankar mungkin merupakan bagian penting dari jaringan ini. Sementara itu, Aditya yang kini hidup sebagai Shankar tahu betul bahwa musuhnya yang sebenarnya masih bebas. Dari informasi yang dikumpulkannya dengan menyamar sebagai pengemis di perempatan jalan, ia jadi tahu bahwa Suraj Gupta hanyalah pion. Konspirasi yang sebenarnya adalah milik orang lain. Seseorang yang berusaha menguasai bisnis dan usaha Aditya. Orang yang sama menargetkan Kaveri. Aditya memutuskan bahwa ia tidak akan memberitahu Kaveri kebenaran sekarang, karena hal itu dapat membahayakan nyawanya. Namun ia tahu bahwa tidak ada ruang untuk membuang-buang waktu. Ia memberikan informasi lain kepada Kaveri. Ada sebuah pabrik tua tempat anak buah Gupta akan membuat kesepakatan senjata besar. Kaveri segera menyerbu pabrik itu bersama timnya. Banyak penjahat ditangkap. Namun kali ini sesuatu yang baru terungkap. Salah satu penjahat mengatakan bahwa dalang sebenarnya dari kesepakatan ini adalah orang besar yang tidak pernah muncul tetapi ia tahu segalanya tentang Shankar. Kaveri terkejut mendengar ini. Apakah Shankar benar-benar dalam bahaya atau ia sendiri bagian dari konspirasi ini? Di satu sisi ia ingin mempercayai Shankar karena dengan bantuannya banyak kejahatan besar dapat dicegah. Di sisi lain, seringnya ia menghilang dan sikap misteriusnya menciptakan keraguan dalam dirinya. Ia menelepon teman forensiknya Neil dan bertanya kapan laporan DNA akan datang. Neil menjawab bahwa hasilnya akan datang dalam 2 hari. Kaveri berpikir bahwa mungkin laporan ini akan mengungkap kenyataan Shankar. Ketika Kaveri kembali ke rumah malam itu, Shankar tidak ada di sana. Hanya ada sebuah catatan kecil di atas meja. Nyonya, saya harus pergi selama beberapa hari. Saya pasti akan kembali. Hati Kaveri hancur. Dia merasa bahwa Shankar sekali lagi menuju suatu bahaya. Namun sekarang dia siap untuk menunggu lebih lama lagi. Dia memutuskan bahwa dia akan mengikuti Shankar sendiri. Waktunya telah tiba untuk mencari tahu kebenarannya. Kaveri memanggil inspektur paling terpercaya, Ramesh, dan membuat rencana untuk mengikuti Shankar. Ramesh mengatakan bahwa Shankar terakhir terlihat di dekat sebuah pabrik tua di pinggiran kota. Pabrik yang sama tempat penggerebekan dilakukan beberapa hari yang lalu. Kaveri mempersiapkan timnya. Namun kali ini dia ingin pergi sendiri. Dia merasa bahwa berbicara dengan Shankar secara langsung adalah satu-satunya cara. Dia memeriksa pistol dinasnya, menyalakan pelacak di telepon dan duduk di mobil dan berangkat ke pabrik. Kegelapan dan kesunyian malam membuat pabrik itu semakin menakutkan. Kaveri tidak menyadari bahwa malam ini jalan hidupnya akan berubah selamanya. Kaveri mencoba menyelinap ke dalam pabrik dari pintu belakang. Dia terkejut melihat pemandangan di dalam. Shankar berdiri di dekat meja tua dan seorang pria berdiri di depannya yang langsung dikenali Kaveri. Pradeep Gupta, saudara laki-laki Suraj Gupta. Pradeep tidak pernah dianggap serius oleh polisi, karena dia selalu berada di bawah bayang-bayang saudaranya yang kuat. Tapi saat itu dia mengamuk pada Shankar. Kaveri diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Anda mengirim saudara laki-laki saya ke penjara dan sekarang menghancurkan semua rencanaku. Siapa Anda? Bagaimana Anda tahu semua ini? Anda mencoba membunuh saya. Tapi Anda lupa bahwa saya adalah Aditya Malhotra. Saya hidup dan sekarang saya datang untuk mengakhiri permainan Anda. Jantung Kaveri berhenti sejenak. Aditya Malhotra adalah suaminya.
Pikiran Kaveri mulai berpikir cepat. Apa yang sebenarnya? Apakah Shankar benar-benar Aditya? Dia menenangkan dirinya. Dia mengeluarkan revolvernya dan datang di depan dan mengarahkan pistol ke Pradeep. Dia berkata, "Angkat tanganmu Pradeep. Dan Anda adalah Shankar atau Aditya. Sekarang katakan yang sebenarnya Shankar berarti Aditya." Kaveri, maafkan aku. Aku ingin memberitahumu semuanya. Tapi itu perlu untuk mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Pradeep mencoba memanfaatkan situasi dan mulai mengeluarkan pistol dari sakunya. Namun Kaveri segera melepaskan tembakan. Peluru mengenai tangannya dan pistol jatuh dari tangannya. Kaveri segera memanggil timnya yang menunggu di luar. Pradeep diborgol dan dibawa pergi. Sekarang hanya Kaveri dan Aditya yang tersisa di pabrik. Kaveri menatap Aditya. Air mata mengalir dari matanya. Dia berkata, "Kamu masih hidup. Jadi mengapa kamu tidak memberitahuku?" Aditya berkata lembut, "Kaveri, maafkan aku. Kupikir kau menipuku. Aku menduga kau juga terlibat dalam konspirasi untuk membunuhku." Lalu ia menceritakan seluruh kisah tentang bagaimana Pradeep Gupta telah berkonspirasi untuk membunuhnya demi mengambil alih bisnisnya. Air mata Kaveri tak terbendung. Ia memeluk Aditya dan berkata, "Kau telah banyak menyakitiku. Tetapi aku tak ingin kehilanganmu." Aditya memeluknya erat dan berkata, "Kaveri, sekarang aku tak akan pernah meninggalkanmu." Aditya mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya kepada dunia dan memulai hidup baru bersama Kaveri. Persimpangan jalan yang dulu menjadi saksi kesedihan dan rahasia mereka, kini menjadi simbol cinta mereka.